Baik, sebelum dimulai ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pilih pas tampil mah eta saha, si eta saha, ya seperti itu ya. Dan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu artis-artis kami yang akan menampilkan drama kabaret yang berjudul Pimpinan Kau dengan Alvia. Yang pertama ada Ahmad Fauzi dan Sania. Ahmad Fauzi sebagai Kiai dan Sania dia sebagai Suci putrinya Kiai. Selanjutnya ada Ramadhani sebagai papi dan Reva sebagai mami, pasangan suami istri. Dan selanjutnya ada Karisa sebagai pelakor. Selanjutnya ada putra putri Maming dan Papi, Ricky Ramadhani dan Naura Oktaviana. Dan ada kakek dan nenek yaitu Birun dan Gigis. Siap-siap bakal ayah setan jeung malaikat, Habib sebagai setan dan Sapik sebagai malaikat. Balik sia setan, balik. Awas ngegel, awas ngegel. Kemudian ada para preman yang suka membuat keonaran, Fathan, Saskia dan Hilman. Oh, macam-macam preman, awas. Awas preman ya tante. Dan ada Mang Ubed si tukang bakso cinta Muhammad Hafiz. Aduh. Selanjutnya ada Hakim yaitu Damia, Nabila Cahaya dan Safira. Oke, macam-macam ke Hakim jadi dihukum. Dan ada temannya Fahri, si Reza. Ayo Reza, kapayun Reza. Hari-hari dia. Dan ada seorang polisi wanita, Reza Restiana. Selanjutnya ada Rois pesantren, si Ucok. Si Ucok Pajar Beb. Dan terakhir ada para santriah yaitu Kanaya, Hansa, Nabila Cahaya, Nabila Safa, Raisa dan Rasida. Baiklah, saksikanlah drama kabaret Pimpinan Kau dengan Alvia. Selamat menyaksikan. Menyambut pagi, ayam berkokok di antara biasnya kabut. Sang surya baru saja beranjak dari ufuk timur. Sinarnya masih terasa hangat, menjadikan pagi itu lebih bersahabat. Sehingga masyarakat di kampung itu tak ragu lagi menyingkap selimut untuk bangun dari tidurnya. Tak terkecuali keluarga Farman. Mereka memulai pagi dengan penuh semangat, seperti hangatnya matahari. Mami, iya Pi. Mami tengah
ada, Mi. Mami lagi masak air, Pi. Papi dari mana? Papi habis sholat, Mi. Sholat apa, Pi? Sholat hajat, Mi. Emang Papi mau minta apa? Papi minta punya anak, Mi. Anak kita kan sudah 15, Pi. Oh iya, kalau begitu Papi mau minta punya istri lagi deh. Apa? Ampun, Mi, ampun. Papi cuma bercanda. Bercanda. Omongan adalah doa, Pi. Amin, Mi. Ampun, Mi. Punya istri cemburuan banget. Apalagi kalau Papi kawin beneran. Papi ngomong apaan? Enggak, Mi. Papi gak ngomong apa-apa. Awas ya kalau ngomong sembarangan lagi. Enggak, Mi. Sekarang Papi sudah gak sayang lagi sama Mami. Kita berpisah, itu bukan suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Papi janji tidak akan menduakan cita Mami. Papi janji apapun yang Mami inginkan akan Papi turuti. Benar ya, Pi? Iya, Mi. Ya udah, kalau begitu Mami mau jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan? Shopping. Shopping? Belanja. Belanja? Yang murah, Pi. Iya ya, Pi? Iya, Mi. Mi, Papi aus. Papi mau minum apa? Teh manis. Ih, Papi. Ih, Mami. Ya udah, Mami bikinin dulu ya. Mi, jangan lama-lama ya, manis. Seorang pemuda diduga tak kuat menahan haus saat puasa. Ia nekat wudhu dengan es campur. Wah, seger nih. Wah, berita bagus nih. Jalur kereta Bandung-Surabaya putus akibat tidak mendapatkan restu dari orang tua. Wah, susah kalau nggak ada restu dari orang tua mah. Nah, ada satu lagi nih berita. Seorang wanita menjadi janda karena tidak lagi mempunyai suami. Ya iyalah, kalau namanya janda pasti gak punya suami. Nih koran tahun berapa sih? Nih, Pi, tehnya spesial buat Papi. Makasih, Mi. Wah, kenapa, Pi? Asin, Mi. Masa sih? Sini, Mami cobain. Iya, Pi, asin. Maaf, Pi, Mami lupa. Kirain gula, ternyata Orea. Mami mau ngeracunin Papi. Udah ah, Papi mau kerja. Baju sama peralatan kantor Papi sudah disiapin nih. Udah, Pi, ada di dalam. Udah Mami siapin. Oke deh.
Mudah-mudahan hari ini si Papi banyak rezekinya, supaya Mami bisa jalan-jalan sambil belanja. Kedap nuju dangdos Papi mereka kantor. Papi udah siap. Wah, Papi gagah banget. Cakep deh. Iya dong, Mi. Papi berangkat dulu ya, Mi. Oke deh, Pi. Mami antar sampai depan ya. Kisah berpindah kepada seorang pemuda yang baru keluar dari penjara. Nek, silakan duduk, Nek. Terima kasih, Cu. Nak, kamu baik sekali. Zaman sekarang jarang ada anak muda yang baik terhadap orang tua. Insya Allah, Kek. Sudah jadi kewajiban saya. Astagfirullahaladzim. Aku jadi ingat terhadap orang tuaku, ya Allah. Terlalu banyak dosa yang telah aku perbuat kepada mereka, ya Allah. Kini aku menyesal, ya Allah. Ampuni aku dan ampuni juga kedua orang tuaku, ya Allah. Namaku Fahri. Aku hanya seorang pemuda biasa yang sedang belajar mengenai ketakwaan. Aku punya masa lalu yang kelam, yang jauh dari cahaya Islam. Namun sekarang aku sudah berubah dan aku bertaubat. Semoga Allah selalu senantiasa mendampingiku di setiap langkah.
Hei, kamu siapa? Nama saya Ubed. Minta uang, cepat. Aku nggak punya uang. Apa kau bilang? Hei, siapa sih lu? Bang, abang gak kenapa-napa bang. Enggak mas, gak kenapa-kenapa. Justru masnya ini gak kenapa-kenapa. Tadi itu preman loh mas. Insya Allah saya gak kenapa-napa kok. Terima kasih loh mas atas bantuannya. Kalau gak ada masnya, gak tahu bakal gimana saya. Sama-sama bang. Lain kali lebih hati-hati ya. Mas itu berani banget ya tadi. Itu ya itu saya dulu saya sama seperti mereka lah bang. Walau mungkin saya lebih parah. Ya mereka tadi mengingatkan saya pada masa lalu saya yang sudah saya tinggalkan jauh-jauh hari. Walah, gimana ceritanya itu mas? Ceritanya panjang bang. Sebenarnya saya sih malu kalau cerita, tapi insya Allah saya coba untuk ceritakan. Jadi gini ceritanya bang. Jelasin semuanya sayang. Tunggu sayang, dengarkan aku dulu. Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Aku tidak seperti apa yang kau lihat. Selalu saja begitu. Mengecut. Ada lagi suami istri. Lupain semua kenangan kita. Lupain pernikahan kita. Aku mau kita cerai. Orang bilang rumah adalah surga, rumah adalah tempat untuk pulang.
menuai rindu bersama keluarga, dan tempat melepas penat dan lelah. Tapi tidak denganku. Justru bagiku rumah adalah penjara dan neraka. Hanya isak tangis dan pertengkaran yang aku dengar. Papi memang selalu memberi apa yang aku inginkan, uang, mobil, dan apapun itu. Namun kenyamanan dan perhatian orang tua tak dapat dibelikan materi. Kau mau kesenangan dan kebahagiaan, pergilah ke diskotik. Tidak akan membuatmu tenang. Pergilah ke pesantren. Di diskotik kamu akan lupa akan semua masalahmu. Itu hanya sementara. Pesantren kamu akan tentram selamanya. Ikuti aku. Ikuti aku saja. Aku. Ayolah ikut denganku. Setelah itu, Fahri pun berubah menjadi anak yang tidak baik. Dia menjadi anak yang nakal. Hari-harinya dia lalui dengan melakukan hal-hal yang tercela, mabuk-mabukan, narkoba, perkelahian. Bahkan pada akhirnya hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya menimpa dirinya. Teman-teman, lihat, aku punya barang bagus. Hari ini kita akan berpesta. Tunggu, apa yang kau bawa itu? Hei Reza, kamu belum pernah mencoba ini. Kalau begitu, cobalah. Dengan ini, kau akan bersenang-senang. Dan kau akan merasa terbang bebas. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Hei, ada apa denganmu? Kita akan bersenang-senang, kawan. Aku mengerti, tapi bagaimana jika... Reza, kamu tuh gak asik. Ayo kita pergi saja. Teman-teman, tunggu. Kumohon jangan pergi. Aku akan bersenang-senang dengan kalian.
Undang-Undang Hukum Pidana dia akan disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersangka dikenakan pasal 80 KUHP. Dengan ini saudara Fahri bin Farman dinyatakan bersalah. berbicara denganmu, Fahri. Allah sedang mengingatkanmu untuk tidak sombong. Apa salah saya kepada Allah? Istighfar. Ingat lagi siapa dirimu, apa yang telah kau lakukan selama ini. Tidakkah kau sombong, Fahri? Kau merasa paling benar, kau merasa paling suci. Kau mau tahu apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Kata Nabi Yusuf, "Ya Allah, jika memang kehidupan penjara ini lebih berarti daripada di luar sana, maka aku lebih memilih tinggal di penjara tapi dekat denganmu daripada aku hidup bersama manusia pendusta." Allah sedang berbicara kepadamu tentang sabar dan ikhlas. Terangkanlah, ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa kami, ya Allah, dosa yang senantiasa kami lakukan, dosa yang kami anggap enteng perbuatannya, ya Allah. Sudah berkali-kali kami melakukan dosa dan berkali-kali pula kami memohon ampun kepada Engkau. Tapi karena terlalu seringnya kami berbuat dosa, akhirnya kami lupa meminta ampun kepada Engkau, sementara Engkau tidak pernah lupa untuk mengampuni dosa kami. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka, bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabb, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab, jadikan kuburnya teman-teman surga. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Denting piano
Hanya sebuah bayang yang pernah terlupakan. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Begitulah kisah muda saya yang bergelimang dengan dosa. Ketika menjadi sosok anak nakal yang tak tahu aturan, sampai terjerumus ke dalam lembah hitam, jadi budak narkoba. Sungguh menyesal rasanya. Ketika kini saya ingin berubah menjadi lebih baik. Begitulah bang kisah saya hingga akhirnya saya bebas dari penjara. Waduh, sangat terharu sekali kisah mas ini. Terus sekarang masnya mau kemana? Saya ingin benar-benar bertaubat bang. Insya Allah saya mau ke pesantren. Loh, gak mau pulang ke rumahnya mas? Tidak, saya malu terhadap orang tua saya bang. Saya ingin mengubah dulu hidup saya, baru saya akan pulang ke rumah. Ya sudah kalau gitu mas, saya doain semoga masnya berhasil dan selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya sudah, saya jalan dulu bang. Abang juga hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Fakhri pun melanjutkan perjalanannya menuju ke sebuah pesantren dengan penuh harapan dia ingin hidupnya lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang lain. Cari ngobrol, payung. Sekedap milarian jalan ke pesantren hilap ka Peteja teh ka paling mana ya? Oh, ka kulon. Namanya lepas ka wetan sekedap. Namanya kalakah ka Sukamuli jalanna lepat punten naroskeun ka Peteja ya. Ka paling kulon nya. Mohon siap. Di pondok pesantren, aku akan menemukan lingkungan dengan hal-hal baru. Orang-orang dengan karakter yang bermacam-macam. Aku seperti berada di dalam mimpi. Aku bebas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk aja kali ya. Ada apa kau masuk ke rumahku tanpa izin? Ternyata ilmu kesaktianmu sangat sempurna, orang tua. Sembarangan memanggilku orang tua. Setiap orang pasti punya nama. Mengerti? Kalau begitu, aku ingin mengenalmu lebih dekat. Siapa namamu? Kau ingin tahu namaku? Setiap orang menjuluki aku kakek sudah tahu. Bisa.
bubarkeun. Eta gerakan kalakai ke tebak angin begini. Eta teh. Woi, woi. Gerakan timanganana ade. Halus ya Bang Pedas. Halus ya. Ayo nggak kumaha tanaga musuh we. Oh, benar. Woi, woi, tuh, woi. Wah, saguriwi ae ku akang ngomong. Genong macan teh. Ampun Kiai, izinkan aku menjadi muridmu. Yang suci, ambilin air minum. Sekalian antarkan dia ke asrama putra. Baik, Abi. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Terpesona, aku terpesona, menatap wajahmu yang manis. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak tersangka dan rasa tak percaya. Gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Masih gadis atau sudah Malu sama siapa? Mana? Nggak ada orang. Itu, Mana? itu. Kalau janda masih mau kan? Tunggu dong. Anaknya banyak. Yang penting kalau saya cinta. Sesungguhnya diri. Oh, jadi ini yang bikin lu nolak tujuan kita. Ci, gua cinta, gua sayang sama lo. Apalagi yang harus gua lakuin biar lu percaya sama gua. Hah? Cinta? Sayang? Lu aja gak bisa gue percaya. Kalau lu sayang, gak mungkin lah ninggalin gue tanpa kepastian. Gak usah ketawa. Emang kenapa gak boleh? Sombong lah. Asal ente tahu ya, dia adalah calon istriku. Iri, bilang bos. Hai. Ini gak bisa dibiarin. Gua laporin sama Kiai, baru tahu rasanya. Suci anakku, kamu adalah putri Abi satu-satunya. Abi dengar kau berpegangan tangan dengan anak itu. Gak sengaja, Abi. Ulah loba omong. Kamu tahu sendiri bahwa kamu
Abi jodohkan dengan Ucok, santri terbaik di sini. Abi hanya ingin yang terbaik buat kamu. Abi, aku tahu apa yang Abi inginkan. Tapi bukankah lebih baik kalau menikah itu diniatkan hanya karena Allah? Aku tahu dia laki-laki baik, Abi. Jadi kamu lebih memilih dia? Iya, Abi. Nak Fahri, kau dengar sendiri apa yang putriku bilang. Aku tidak ingin mengecewakannya. Tapi Kiai, Baiklah, aku turut di permintaannya. Dengan syarat mahar pernikahan adalah dengan kau hafal 1000 bait alfiyah dan 30 juz Al-Quran. baik Kiai. Doakan aku yang sedang memperjuangkan. Di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Akhirnya Fahri pun mulai mengaji seperti di pondok pesantren pada umumnya. Lazimnya seorang santri memang harus mengaji. Ngaji sebagai bentuk bekal dunia dan akhirat. Karena bersama santri, damailah negeri. Jamaah yang berbahagia, pada hakikatnya eksistensi diciptakan manusia adalah hanya untuk beribadah pada Allah. Orang yang beribadah dan didasari dengan keikhlasan yang mendalam, maka doanya tidak terhalang oleh jarak. Karena prosedurnya adalah ibadah dulu baru minta tolong. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Coba lafaz na'budu kalimat apa, Fahri? Fi'il mudhari Pak Kiai. Ta'rif fi'il mudhari gimana, Fahri? Madallah ala hadasin fi zamanil hali wal istiqbali. Masuk Pak Eko. Fi'il mudhari yang tidak terdapat nun taukid atau nun jamaniswa hukumnya mu'rab. Coba sebutkan dalilnya dalam Alfiyah Azizah. Wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya. Aduh, apa Kiai? Aduh, makanya belajar Alfiyahnya dihatamin. Nanti kan ada hataman Alfiyah. Keluarga berikut Abah juga pasti bangga. Kamu belajar ya. Sudah, kita sampai di sini dulu ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari demi hari, Fahri tekun sekali mengaji dengan harapan ingin membahagiakan orang tua serta kekasih tercinta. Hei, setoran. Ayo setoran. Saya Kang. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairal maliki musalliyan ala nabi Mustafa wa alihi al-mustakmilina sarofa. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi ghairil haqi walituqa hatta nahat qulubum linah
famin adimi sya'ni lam tahwihi. Ya qulu bada hamdi dil jalali musalliyan alan nabi wa alihi. Abdul Asiru rahmatul karimi ai Ahmad bin Abi Rahimi. Alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi khairi halqihi walid tuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin adimi syamihi lam tahwihi. Ya kul badaham di dalali musalliyan ala nabi wa ali Abdul Nasir rahmatil karimi ai Ahmad bin Abi Rahimi. Alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walid tuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin adimi sya'ni lam tahwihi. Pengumuman, alhamdulillah kalian sudah 4 tahun di sini dan sudah punya bekal hafalan masing-masing. Insya Allah bulan depan kita akan mengadakan khataman. Happy ajalah bernyanyi shalalala, cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Happy ajalah bernyanyi shalalala, cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Tiba saatnya Fahri dites oleh Kiai. Fahri, baca. Baik Kiai, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngauskan kerja kitab sakinah nyong kita sakeun sareng barokahan keun batin Allah. Sifatna Allah Al-Ghani anu paling nikmat teukeun di dunia sareng di akhirat kasadayana makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu paling nikmat alih di akhirat ka para mukmin unggul. Alhamdulillah ari sakabeh jenis puji lillahi eta kemuliaan Allah Rabbil alamin anu mangerahan sadaya alam. Wa bihi sareng Allah unggul nasta'inu nyong pitulung abdi ala umuri dunya tina pirang-pirang urusan dunia wa dini sareng urusan agama. Wassalat sareng muga-muga rahmat Allah Gusti Allah. Wassalamu ala sayyidina ka Gusti urang sadaya Muhammadin tadisna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kami nabiyina anu dipun sadayana wa alihi sareng keluarga Nabi wa sahbihi sareng sahabat Nabi ajmaina tadisna sadayana wala haula sareng daya upaya wala quwata sareng kekuatan illa billahi angin pitulung Allah al-aliyyi maha Allah anu demi maha Allah. Paslun ari ieu pasal arkan islami tadi pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta aya 5. Syahadatu ka hiji nyaksian abdi an kana sadayana kalakon jeung tingkah la ilaha teu aya di pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Allah. Wa anna Muhammadan jeung sanana kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Wa iqamus sholati sareng aya di ngabeun salat sareng kaduana ngalaksanakeun salat. Wa itau dakata jeung nu katilunan nyaeta mikeun zakat. Wa shaum Ramadan jeung anu kaopat puasa di bulan Ramadan. Wa idul baiti jeung anu kalimana munggah haji ka baitul. Alhamdulillah kamu sudah lancar baca kitab kuning. Gimana udah hafal alfiah sama Al-Qur'annya? Insya Allah Kiai. Suci, gimana? Sudah siap? Insya Allah Abi. Baiklah, hubungi kedua orang tuamu datang kemari melamar Suci. Baik Kiai.
Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini Fahri nih. Ya Allah Fahri, Mami kangen banget sama kamu nak. Kamu di mana sekarang? Saya di Pondok Pesantren Al-Huda Putih Jaya Sariwangi, Mi. Gimana kabar Mami sama Papi? Alhamdulillah, Mami sama Papi sudah rujuk. Dan sekarang kami sudah menyadari kesalahan kami. Oh, syukurlah, Mi. Oh iya, Mi. Aku mau Papi dan Mami kesini minggu depan. Aku mau melamar putrinya Pak Kiai. Alhamdulillah. Akhirnya Fahri dan Suci menikah dan hidup bahagia dengan mas kawin Alfiah dan Al-Quran 30 juz. All praises to Allah, all praises to Allah. Demikianlah drama kabaret dengan judul Kupinang Kau dengan Alfiah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.